nggak boleh dilalui karena seorang Irfan Hakim kembali mencengangkan kita dengan sebuah pendopo. Yes, kamu nggak salah dengar. Pendopo usianya yang lebih dari 100 tahun yang dibelinya dan akan diboyong ke rumahnya. Sebesar apa dan bagaimana prosesnya saat lagi. Tapi cukup besar lah. Dibanding pendoponya Soimah jauh, pendopo Soimah lebih besar. Tapi Soimah juga mengakui kalau pendopo yang saya itu secara nilai itu tak ternilai. Karena itu kan dari segi usia juga dari tahun 1883 dan itu tuh ya warisan dari leluhur lah gitu, daripada diambil sama orang luar. Bule-bule tuh suka banget mengkoleksi hal-hal seperti ini, mendingan sama kita aja gitu. Jadi gue juga memaksakan tanda kutip untuk mendirikan pendopo itu di depan rumah. Jadi alhamdulillah sekarang pendoponya sudah berdiri, tapi yang lain-lainnya sedang dibenahi gitu. Jadi supaya menjadi tempatnya tuh bisa dimaksimalkan. Sejujurnya si pendopo ini juga ini kolektor item sebetulnya. Jadi diperbutkannya juga ada seniman senior, ada pejabat tinggi, ada juga. Jadi ini diperbutkan banget si pendopo ini, dan alhamdulillah yang punya pendoponya memilih untuk dilepas ke gue gitu. Itu sebuah penghormatan juga karena kalau masalah barang antik itu jodoh-jodohan walaupun sudah suka udah gitu, tapi kalau makanya sebelum dia ada di depan mata gue dan berdiri, gue kan udah survei ke sananya juga. Gue belum bisa memastikan ya pendopo itu ada di saya gitu. Belum berani dari kemarin-kemarin, tapi kalau sekarang udah berdiri gitu ya jadi juga nih. Karena kalau nggak berjodoh itu bisa ya udah bisa tidak terjadi gitu. Dan ini tuh biasanya pendoponya nanti tuh ada, kalau kata Soimah tuh ada barang-barang yang pendukungnya itu tiba-tiba ngumpul sendiri gitu, secara di luar akal sehat sih gitu. Rencananya di situ akan ada pengajian ibu-ibu bulanan itu diaktifkan kembali, kemudian pengajian anak-anak setiap sore, mudah-mudahan terus tempat ngumpul para tamu. Kan tamu gue tuh kalau di rumah tuh tamu gue tuh banyak banget, jadi sampai gantian giliran gitu ya. Jadi para seniman berkarya, terus semua tamu gitu dari segala macam kalangan, politikus, kemudian para penghobis binatang dan hobi-hobi lainnya juga gitu. Lebih dari 100 juta. Lebarnya sendiri juga berapa? Ya, lebih lah. Lebih dong. Jadi itu salah satu kecintaan gue pada alam adalah dengan cara gue membuat miniatur alam di tempat gue itu di aviari. Nah itu juga banyak pohon-pohon yang gue selamatkan tanda kutip dari hutan yang hampir ditebang semuanya. Jadi ketika gue pergi ke hutan, gue gak tahu ya. Kalau gue sih merasa bahwa semua makhluk hidup itu berkomunikasi. Tidak hanya manusia, tapi hewan, begitupun tanaman. Tapi dan komunikasi tidak sama seperti kita, hey apa kabar, nggak gitu. Tapi dengan komunikasi alam mereka. Dan gue tuh ada beberapa pohon seperti gini. Kok gue suka banget pohon ini ya? Kok pohon ini kayak minta gue bawa ya gitu. Terus akhirnya gue bawa, sebulan lagi ke sana udah hilang teman-temannya. Udah rata dengan tanah. Jadi kayak selamatin gue gitu. Kayak misal kayak hewan tuh kan bisa lari, bisa terbang, itu pun selamatnya bisa nggak 100%. Nah pohon kalau misalnya ada kebakaran dan penebangan, dia kan nggak bisa apa-apa. Diem aja. Nah dan seperti biasa ketika gue nanam pohon di rumah gue tuh pasti ada mendung ataupun hujan, sepanas apapun. Aduh keren banget ya cerita dari A. Irfan gitu, bagaimana perjuangannya dan bagaimana memang pendopo itu adalah jodohnya A. Irfan. Karena tadi kita dengar ya bahwa pendopo yang berusia 140 tahun itu diperebutkan oleh banyak sekali orang sampai akhirnya diperjodohkan dengan A. Irfan dan sekarang lagi proses pemindahan. Mudah-mudahan lancar ya A, dan pastinya mudah-mudahan juga membawa berkah buat semuanya. Ya, selain nilai seni, nilai sejarah di situ juga ada, itu kan dari tahun 1883. Yes. Ya kan biasanya itu kayak ibaratnya tuh kayak orang ngeliat pendopo tuh kayak wow gitu, bagus banget gitu kan. Jadi ini termasuk orang yang beruntung lah akhirnya bisa mendapatkan pendopo itu, dan mudah-mudahan masih bisa dirawat, masih bisa dilestarikan seperti itu. Yes. Gitu.